Baik, saya akan absen satu-satu ya. Muhammad Yusuf, Ferdian Valentino, Delamo Lydia, Anissa Aprilia, nah, di sini apakah sudah pernah melaksanakan negosiasi, entah itu di pasar atau di suatu tempat, atau tentang perbelanjaan, atau tentang dengan teman, apakah sudah ada? Nah, seperti biasanya ya, ini kan untuk kalian biasanya itu ketika melaksanakan pembelajaran di kelas, biasanya kan ada yang maju satu persatu. Nah, biasanya itu kan kalian melakukan negosiasi dengan teman antara kamu aja dulu yang masuk, kamu aja dulu yang maju, atau kadang itu temannya aku maju, atau kamu kayak melakukan penawaran gitu. Jadi kalian kan biasanya nanti aja, kamu aja yang maju, nanti dapat nilai plus gitu. Jadi kan antara ketika si lawan bicaranya itu mengiyakan, jadi kan kalian sama lawan bicara kalian ini sama-sama mendapatkan keuntungan. Kamu yang kalian itu tidak maju, sedangkan lawan kalian itu maju tetapi mendapat nilai plus tersebut. Nah, di situ disebut negosiasi. Apakah masih ingat dengan belajar kemana kita membahas negosiasi? Apakah masih ingat apa itu negosiasi? Ya. Teks negosiasi adalah teks yang berbentuk interaksi sosial yang berfungsi untuk mencari kesepakatan di antara pihak yang memiliki kepentingan berbeda. Nah, betul kan? Jadi teks negosiasi di situ itu antara pihak satu dan pihak dua itu memiliki kepentingan yang berbeda, tetapi saling menguntungkan. Seperti contohnya ketika membeli suatu barang, nah si pihak satu itu melakukan pembelian ke pihak dua. Biasanya kan pihak satu melakukan penawaran. Nah, saling menawar itu dan menyetujui dari pihak dua tersebut apakah sama-sama untungnya. Ketika kayak pihak satu bilang boleh nggak mas ini 2000, terus yang pihak dua ini terlalu murah kalau 2000. Nah, boleh nggak ditambah 500? Oh iya deh. Kalau kan sama-sama di situ si pihak satu dapat murah, di sini juga barangnya laku, jadi sama-sama mendapat keuntungan. Nah, tujuan dari pembelajaran kita kali ini agar kita paham mengenai tentang teks negosiasi itu seperti apa, cara pembuatan teks negosiasi itu seperti apa. Nah, di sini kita orientasi indikatornya yaitu membuat pengajuan, penawaran dan persetujuan dalam teks negosiasi baik tulis maupun lisan. Nah, jadi di sini nanti tujuan pembelajaran kita hari ini itu membuat teks negosiasi. Kan materi-materi sudah disampaikan di minggu pertama sama minggu kedua, selanjutnya yaitu membuat itu tadi. Masih ingat apa itu kayak ciri-ciri teks negosiasi? Bisa dibahas. Ya, apa? Satu, adanya pihak-pihak yang memiliki kepentingan berbeda. Dua, merupakan sarana penyelesaian masalah. Tiga, menitik beratkan pada kepentingan bersama yang sering menguntungkan. Empat, merupakan media penghasilan kesepakatan. Lima, mengarahkan pada tujuan praktis. Nah, ya. Kan di sini ciri-cirinya seperti yang tadi, memiliki adanya pihak-pihak yang memiliki kepentingan berbeda. Jadi kepentingan pihak satu dan pihak dua itu berbeda. Terus merupakan sarana penyelesaian masalah. Kan dalam tes negosiasi itu kayak suatu hal yang harus diselesaikan masalahnya. Jadi kayak ya itu tadi seperti yang dijelaskan di awal, sama-sama kayak tidak merugikan satu sama lain itu. Jadi dipecahkan masalah
saat itu juga. Terus menitik beratkan pada kepentingan bersama yang sulit menguntungkan. Nah, ini kan kepentingan bersama, jadi tidak salah satu pihak, jadi dua-duanya saling menguntungkan. Ya. Yang kedua merupakan media penghasil kesepakatan. Kan sudah jelas kalau negosiasi itu kayak suatu kesepakatan dari apa yang kayak kita sepakati itu tadi. Ya kayak tadi entah kita menegosiasi barang atau tentang kayak negosiasi dengan teman. Nah, itu kan suatu kesepakatan dari satu pihak dengan pihak lain untuk memecahkan masalah tersebut. Nah, yang kelima mengarah pada tujuan praktis, yaitu untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima kedua belah pihak. Nah, jadi pihak satu dan pihak dua menerima tujuan tersebut. Jadi tidak ada yang kayak ganjal di hati gitu. Jadi sama-sama kedua, sama-sama sepakat. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh teks negosiasi. Dalam membuat teks negosiasi, kita itu harus paham strukturnya. Nah, struktur ini sudah saya jelaskan di minggu kedua kemarin kan, di pertemuan kedua. Mungkin Bella masih ingat? Masih. Oh iya, coba jelaskan. 1. Orientasi. Orientasi adalah bagian teks negosiasi yang berisi pembukaan atau awal percakapan, biasanya diawali dengan salam dan sapa. 2. Pengajuan. Pengajuan adalah bagian dari teks negosiasi yang berisi tentang pihak yang menginginkan suatu barang, jasa, dan permasalahan yang dihadapi mengutarakan keinginannya. 3. Penawaran. Penawaran adalah bagian teks negosiasi yang berisi negosiasi itu sendiri atau proses tawar-menawar antar pihak yang satu dan pihak lainnya untuk mendapatkan kesepakatan bersama. 4. Persetujuan. Persetujuan adalah bagian kesepakatan dan hasil negosiasi yang telah dilakukan. Nah, mungkin teman-teman belum ada yang tahu. Nah, silakan buka lembar ketiga ya, sudah. Silakan dibaca sebentar struktur teks negosiasi tersebut. Nah, saya jelaskan lagi ya. Orientasi itu bagian teks negosiasi yang berisi pembukaan. Jadi di awal percakapan, semisal kayak selamat siang Kak. Nah itu kan awal pembukaannya. Lalu pengajuan adalah bagian dari teks negosiasi yang berisi tentang pihak yang menginginkan suatu barang, jasa, dan permasalahan yang dihadapi mengutarakan keinginannya. Nah, pengajuan berarti sih pihak yang ingin mengajukan itu mengajukan penawarannya ke pihak lawan tersebut. Lalu penawaran. Nah, di sini penawaran bagian teks negosiasi yang berisi negosiasi itu sendiri atau proses tawar-menawar antar pihak yang satu dengan pihak lainnya untuk mendapatkan kesepakatan dan keuntungan yang diinginkan. Jadi, di sini nanti antara pihak lawan itu melakukan penawaran, saling melakukan penawaran untuk mendapat kesepakatan dan keuntungan yang diinginkan. Terus terakhir itu persetujuan. Nah, ketika melaksanakan teks negosiasi, pastinya kan nanti harus mendapat kayak persetujuan itu kan dari kedua pihak. Nah, di sini persetujuan adalah bagian kesepakatan dari hasil negosiasi yang telah dilakukan. Jadi harus melaksanakan persetujuan itu. Sebelumnya mungkin ada yang ditanyakan sebelum saya lanjutkan. Nah, selanjutnya, ini contoh ya, bisa dilihat di gambar ini. Nah, pembeli, selamat siang Pak, selamat siang kembali. Maaf, ada yang bisa saya bantu? Saya ingin beli jaket. Ada nggak jaket hitam yang bahan dasarnya dari kain? Wah, ada Mas, silakan hargai saja yang paling cocok. Kalau yang ini harganya boleh ditawar Pak.
boleh mas. Nah di sini kan sudah ada kayak penawaran tersebut. Oh boleh mas, namanya mau ditawar berapa? 450.000 boleh pak. Wah maaf mas, harga segitu belum boleh. Ini kualitas bagus, impor dari Prancis. Harga pas. Wah maaf mas, harga segitu belum boleh. Ini kualitas bagus, impor dari Prancis. Harga pasar pasnya 700.000 mas. Itu sudah diskon 10% mas. 600.000 gimana pak? Maaf mas, masih belum boleh. Ya sudah, ini penawaran terakhir 650.000. Ya sudah pak, saya sepakat. Nah di sini kan terjadi kesepakatan. Jadi kan kalau dilihat itu sama-sama tidak ada kerugian. Seperti ini, terima kasih banyak mas. Ini penutupnya, ini pembayarannya dikasih ya mas. Nah di sini orientasinya bisa dilihat. Nah tadi kan orientasi pembukaan loh. Nah itu selamat siang pak. Nah selamat siang kembali, maaf ada yang bisa saya bantu. Itu yang dimaksud orientasi. Terus yang permintaan atau pengajuan. Saya ingin beli jaket, ada nggak jaket hitam yang bahan dasarnya dari kain katun? Kan di situ sudah terlihat bahwa ada pengajuan atau permintaan dari si pembeli tersebut. Terus penawaran. Kalau yang ini harganya boleh ditawar pak, kan sudah terlihat bahwa itu mau ditawar sama pembelinya. Terus kata pembeli, oh boleh mas, memangnya mau ditawar berapa? Nah di sini sudah dijelaskan kan bahwa penawaran melakukan tawar penawar dari pembeli dan penjual. Terus yang selanjutnya yaitu melakukan persetujuan di situ. Ketika si pembeli kan menawar 600.000, gimana pak? Kan penjualnya bilang maaf mas masih belum boleh. Ya sudah, ini penawaran terakhir 650.000. Nah si pembelinya menyetujui 650.000 tadi seperti yang dialog sebelumnya itu tadi ya. Nah selanjutnya persetujuan tersebut dari pembeli, ya sudah pak saya sepakat. Lalu si pembeli itu melakukan pembelian di kasir. Selanjutnya yaitu penutup itu tadi. Sudah jelas? Apa masih ada yang ditanyakan? Selanjutnya saya akan memberikan tugas. Sebelumnya mungkin ada yang dipertanyakan, mungkin kayak yang tidak jelas dari orientasi atau penawaran atau persetujuan, mungkin bisa ditanyakan sebelum kalian mengerjakan. Tidak ada ya? Nah, selanjutnya silakan kalian membuat teks negosiasi, dan itu individu tidak kelompok. Kerjakan di buku tulis. Nanti kalau tidak mengerti boleh ditanyakan. Ketika pengerjaan jangan lupa ya strukturnya harus struktur orientasi, permintaan, pengajuan. Tidak hanya penawaran untuk jual beli, bisa yang lain. Nanti silakan kayak diberikan kayak orientasinya kemana, pengajarannya kemana, biar kalian juga paham.
Anissa sudah. Boleh disebutkan. Ini nanti akan saya lihat langsung. Jika ada malah saya berarti sudah benar, jika belum berarti masih ada yang salah.
Sambil menunggu silakan membaca bukunya. Nah, sekarang sudah saya nilai dari keempat ini sudah benar semua. Ini bukunya siapa? Nah, jadi ini tadi beragam ya, ada yang membeli rumah, ada yang meminta sepeda baru, terus ada yang beli smartphone. Kalian sudah benar semua. Mungkin dari materi yang sudah saya jelaskan dari pertemuan awal hingga akhir mungkin ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nah, setelah kita mempelajari tentang teks negosiasi, di sini kita jadi paham bagaimana cara menyampaikan tawar menawar. Jadi kita harus menggunakan bahasa yang sopan sehingga tidak menyinggung pihak di. Nah, mungkin ada yang bertanya kok? Kalau tidak, akan saya tutup pembelajaran hari ini. Tidak ya? Sudah jelas semua kan? Sudah paham semua? Untuk ketua kelas silakan ditutup dengan doa. Terima kasih untuk hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya.